Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau diselamat, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melaluiku. Dan Petrus sudah berkata, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita di pagi ini untuk terus mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan bagi yang belum percaya, kiranya Tuhan menolong engkau untuk memilih yang terbaik. Dan kiranya damai Tuhan menyertai kita. Dan kita berdoa, terima kasih, biarkan kami Tuhan menjadi orang percaya yang patut dicontoh dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya membacakan 2 Timotius 4 ayat 3 sampai dengan ke-5. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Anda bisa bayangkan di pasal 3 bagaimana zaman yang sulit, ya, zaman yang liar, zaman yang tidak dapat dikendalikan, atau satu kata, zaman bagaikan badai yang tidak dapat dikendalikan. Dia mau kemana sukanya, mau menghancurkan di mana sukanya. Kalau pernah Anda menonton tornado dari Amerika, wow, itu sangat luar biasa. Di mana dia hadir kehancuran, tidak ada yang dapat seorang pun mengendalikan suka-sukanya. Mau hancurkan ini, mau hancurkan itu, suka-sukanya. Di mana dilaluinya hancur. Dan Alkitab mengatakan bahwa pada zaman sekarang ini, yang telah datang ini, orang akan lebih menyukai ajaran-ajaran yang hanya menyenangkan telinga mereka, yang hanya membuat telinga mereka terpuaskan. Dan mereka mengumpulkan guru-guru yang dapat diatur, diajar oleh mereka supaya mereka mengajar. Saya pernah itu dikatakan begini. Dan satu contoh, saya mau berikan tema dulu ya. Tema, jadilah orang percaya yang patut dicontoh, ya. Jadilah orang percaya yang patut dicontoh. Jadi kalau kita orang percaya kepada Kristus tidak patut dicontoh, itu hal-hal yang sangat menyakitkan sebenarnya. Itu kita menjadi batu sandungan, sementara firman Allah katakan kita jangan menjadi batu sandungan, tapi kita membuat diri kita menjadi batu sandungan. Sementara Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang patut dicontoh. Makanya Paulus pernah berkata, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Nah, kalau kita mengikuti teladan Kristus, saya yakin dan percaya, sebagai orang yang percaya, pastilah kita akan patut dicontoh. Karena apa? Kita mengikuti teladan Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya dalam hal ini Alkitab mengatakan di ayat yang ke-5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi kita perlu menguasai diri dalam segala hal. Jangan mata duitan, jangan suka tipu sana tipu sini, jangan mulutnya bocor, menyimpan rahasia. Tadi saya mau katakan begini, ya. Di mana orang merasa orang berkuasa itu, orang merasa hebat itu, lalu kemudian memanggil saya,
lalu berkata, "Bro, jangan mengajar firman Allah mengupas-ngupas dosa, tapi ajarlah ajaran yang manis-manis." Saya langsung katakan, di manakah firman Allah yang tidak menyentuh dosa? Di manakah Alkitab mengatakan, kalau engkau berdosa aku berkati dan aku buat engkau damai sejahtera? Di manakah Alkitab yang mengatakan, kalau engkau melakukan dosa, aku akan senang kepadamu, aku akan bersuka cita? Dan akhirnya dia tertunduk. Tapi satu kata yang dia katakan, belum punya kuku sudah mau mencakar, belum punya gigi sudah mau menggigit. Tapi saya tidak ingin mempermasalahkan itu. Tetapi saya mau katakan, kuasailah dirimu. Jangan diajar orang kamu melakukan yang tidak baik kamu lakukan. Satu contoh lagi, orang ini juga. Tapi kan saya tidak perlu sebut namanya. Orang ini juga untuk memaksa saya untuk menikahkan orang yang sudah menikah. Itu enggak gendeng itu. Dia pikir semua bisa diatur dengan duit. Dia pikir kekayaannya itu bisa mengendalikan. Sekalipun saya bukan orang yang mampu, bukan orang hebat, tapi dalam hal prinsip kebenaran, saya lebih mengutamakan Tuhan. Saya lebih berpegang pada janji Allah. Ketika saya menyatakan iman saya kepada jemaat, lalu seorang tua-tua berkata, "Bro, lihatlah kemampuan jemaatmu. Kita belum punya kursi." Itu awal-awal saya merintis. Kita belum punya kursi, masih duduk di koran, terus bilang kita punya tanah di sana sini. Itu awal saya berkhotbah. Tetapi apakah yang saya doakan itu 5 tahun dan tahun ke-6 itu terjadi? Semua terjadi. Di 4 mata penjuru mata angin Tuhan sediakan. Walaupun di masa kerusuhan tinggal 2. Yang mau saya katakan kepada kita adalah, saya katakan kepada Om itu begini, "Om, bukan saya tidak melihat kemampuan jemaat, tidak. Tetapi kalau saya melihat dan mempercayai kemampuan jemaat, maka saya tidak akan pernah melihat kemampuan Allah." Dan terbukti, jemaat tidak dapat berbuat apa-apa. Mau beli apa? Rumah, mobil, dan apa segalanya. Itulah sebabnya pentingnya kita mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa pakai orang lain, sekalipun itu bukan jemaat kita, tapi Tuhan bisa memakai untuk memberkati mereka. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi perlu kita menguasai diri, sehingga kita tidak ikutan terhadap mereka yang terus kemudian sabar menderita. Ya, mungkin ancaman, olokan, cacian, makian, aniaya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Tuhan dari dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Aneh kan? Kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus, ada orang-orang yang menganiaya sampai ya di seluruh Indonesia sudah. Apalagi di tempat-tempat yang ya saya tidak perlu apalah ya, kita sudah mengerti. Banyak orang-orang yang intoleran. Anak bangsa, sama bangsa Indonesia, sama-sama dilahirkan, sama-sama menikmati hasil perjuangan dari bapak-bapak bangsa, di mana orang-orang tidak pada waktu itu tidak menanyakan apa agamamu. Tidak ada orang menanyakan apa agama, tapi mereka berjuang bersatu padu untuk mengusir penjajah pada waktu itu. Dan mereka mengorbankan harta, darah, nyawa mereka. Kita tinggal mengisi, tapi dipenuhi dengan hawa nafsu, kedagingan
yang seolah-olah hasil ini, hasil kemerdekaan ini adalah hasil kerja keras mereka. Aneh. Bukannya menyadari, bukannya bersyukur buat semuanya. Tetapi saya mengatakan Paulus memberikan teladan bagi si Timotius bahwa dia adalah orang yang sabar menderita. Bayangkan diseret di daerah di mana Ikonium itu, dan kita tahu bagaimana kudeta di antara di Ikonium dan di Listra. Di Listra yang diseret itu dia hampir mati. Itu sesuatu yang bukan hampir mati, memang kelihatan dia sudah mati oleh penyeret-penyeret sehingga dia ditinggalkan di situ. Tapi Tuhan masih ingin dia berkarya, masih ingin dia mengerjakan tugas-tugasnya. Dan itulah sebabnya dia sangat sabar menderita. Dan yang terakhir, yang ketiga, beritakanlah Injil. Ya, tadi kemarin pagi saya sudah menyatakan bagaimana aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Mantap. Jadi kita harus memberitakan Injil. Dan jangan remehkan kekuatan Injil itu. Tugas hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan kepada mereka. Kadangkala memang ditolak, dianggap sinis dan lain sebagainya. Dan saya bersyukur di zaman teknologi ini bisa, ya, kita bisa menyampaikan firman Allah melalui media ini, untuk menyampaikan kebenaran firman Allah ke rumah-rumah yang Anda tidak tahu itu, ya. Ada orang-orang yang suka mendengar. Ada orang-orang, karena ada orang yang dari mereka mengatakan, terima kasih Pak Pendeta. Dan saya langsung menantang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya saya tidak menutup komentar. Karena apa? Ada banyak komentar-komentar miring di situ. Tapi ada juga banyak komentar-komentar positif. Nah, ketika komentar-komentar miring, itu kesempatan bagi saya untuk menyatakan perbedaan antara saya dan dia. Antara saya menerima Yesus Kristus sebelum hidup dalam Yesus Kristus dan sesudah hidup dalam Kristus. Dan saya berkata, saya dulu seperti Anda. Tapi setelah saya menerima Yesus, hidup saya berubah. Hidup saya diubahkan oleh Injil itu. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang mampu mengubah kehidupan yang jahat menjadi baik, yang benci penuh kebencian dengan penuh kasih, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kata firman Allah, ya, tunaikanlah tugas pelayananmu dengan baik. Jadi saya sadar bahwa ketika dalam pelayanan yang seperti ini, yang melalui media seperti ini, mungkin orang katakan tinggal khotbah saja begitu. Tidak. Berjam-jam saya menyediakan waktu saya untuk berpikir, untuk berdoa, untuk memikirkan apa sih yang harus saya sampaikan. Meminta hikmat daripada Allah. Jadi sepanjang kehidupan itu, sepanjang hari perjalanan kehidupan itu, karena saya sadar untuk menyediakan 2 khotbah itu dalam setiap hari itu tidak gampang. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang harus saya ikuti, dan itu harus saya double. Saya punya keyakinan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya ketika orang berterima kasih, menelepon terima kasih buat firman-Nya, atau berkomentar terima kasih buat firman-Nya, itu sudah satu hal yang sangat menyenangkan hati. Karena apa? Saya tahu
Tuhan melawat mereka. Itu sebabnya ketika malam saya bertanya berapa subscriber saya, berapa saya melihat berapa penonton yang hadir, sedikit atau banyak, saya akan tetap berdoa bagi mereka. Karena saya tahu bukanlah gampang untuk melaksanakan tugas pelayanan ini. Dan saya tahu bahwa api dari Tuhan itu harus senantiasa menyala dalam hidup kita. Tidak boleh padam di hati kita, apalagi sebagai pemberita firman Allah. Dan firman itu, ya, saya tetap yakin firman itu tidak akan berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan akan berhasil dan apa yang disuruhkannya kepada firman itu. Dan itulah sebabnya saya percaya akan firman itu dan saya mau melakukannya, karena saya tahu Yesuslah menjadi penolong kehidupan ini. Yesuslah yang dapat melakukan jauh dari apa yang saya pikirkan dan saya bayangkan. Yesuslah yang saya andalkan selama hidup dalam pelayanan ini. Yesus telah membuktikan dirinya, dan itu sebabnya sekalipun kadangkala di tengah-tengah ketidakberdayaan saya tetap berupaya untuk bisa menyatakan Injil itu. Kalaupun karena sakit, kalau belum, ya kadang-kala memang nggak tayang, itu karena sesuatu hal sakit yang tidak bisa bangun atau alat ini rusak. ya kalau sudah rusak, ya kita tidak bisa bilang apa-apa, ya, sampai dia bisa diperbaiki kembali. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kita yakinlah sebagai orang percaya, jadilah orang percaya yang patut dicontoh. Jangan dalam hal keburukan. Kan ada orang percaya dicontoh dalam hal keburukan, suka ngebohongi orang dan orang lain ikut ngebohongi. Kita harus jadi contoh yang baik, contoh yang jadi berkat bagi orang lain, yang memberikan teladan yang baik bagi orang lain, bukan teladan yang buruk. Dan saya mau katakan, ketika engkau hidup dalam teladan Yesus Kristus, dari Tuhanlah engkau mendapat upahnya. Apa saja yang engkau lakukan, lakukanlah seperti engkau melakukannya, bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Dan itu sebabnya seringkali saya mengatakan kepada anak-anak saya, kalau engkau membersihkan tempat atau apapun, buatlah Allah sampai tersenyum dari pekerjaanmu. Kalau engkau melakukan itu dengan baik, Tuhan yang akan membalaskan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jadilah orang percaya yang patut dicontoh di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan diri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami orang-orang percaya yang dapat dicontoh dalam hidup ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami, Tuhan, melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini, sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa kepada orang-orang percaya supaya mereka, para pendengar, mereka mau melakukan kebenaran firman Allah. Dan kami juga berdoa kepada yang sakit dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Jamah mereka dan Kau nyatakan kuasa-Mu kepada mereka di dalam nama Yesus, sehingga mereka jamahan Tuhan, mereka rasakan kesembuhan Tuhan, mereka nikmati. Terima kasih bagi mereka yang menderita. Kami berdoa kepada mereka. Kalau engkau orang yang mau didoakan, apapun persoalan hidupmu, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yesus mengundang engkau, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Apakah engkau sedang berbeban berat? Apapun itu, serahkan pada Tuhan. Dia telah berjanji untuk memberikan kelegaan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan, kita berdoa. Terima kasih, lihatlah tangan yang diangkat kepadamu di pagi ini Tuhan. Kau datang kepada mereka, memberkati mereka, menolong mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, kami tetap yakin dan kami tetap percaya kebaikan Tuhan menyertai. Terpujilah Engkau, dan pertolongan Tuhan datang kepada setiap kami yang membutuhkan uluran tangan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi. Selamat kita melakukan tugas-tugas kita tentunya dalam terang firman Allah. Mantap, mantap, mantap.